Selamat sore. Sore. Terima kasih adik-adik sudah datang dalam kegiatan bimbingan kelompok. Sebelum kita melanjutkan ke materi, mungkin kita berdoa dulu dengan menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mungkin adik-adik belum tahu nama Bapak. Bapak akan memperkenalkan diri. Nama Bapak Komang Sedane Merde dari Singaraja, tapi Bapak aslinya dari Bondalem. Bapak ada adik tahu Bondalem? Enggak. Ada Pak? Daerah timur. Di mananya enggaknya? Oh, jauh. Ya, nama Singaraja. Mungkin ada adik belum pada kenal. Bapak persilakan untuk memperkenalkan diri dulu, namanya masing-masing. Mungkin dari adik baju hitam. Ya, nama saya Priyana dari Negara, Pak. Oh iya. Saya ada Indra dari Karangasem. Oh iya. Saya Cinta dari Yana. Oh iya. Saya Mandra dari Denpasar. Ya. Baca Singaraja. Oh iya. Sama ya. Oh iya, tahu dari dia. Pasti ke dari mana? Oh iya. Perkenalkan, nama saya Anung dari Surabaya, Oh, tapi sudah tinggal di Negara sekarang, Pak. Oh iya. jauh sekali. Iya ya. Terima, Saya Inal Agus dari Bangli. terima kasih atas perkenalannya. Di sini Bapak mengadakan bimbingan kelompok agar adik bisa sharing antar teman ke teman lainnya. Mungkin adik-adik bisa memberikan pendapat apa itu bimbingan kelompok. Apa adik mempunyai pendapat? Saya, Pak. Oh ya, adik beritahu. Bimbingan kelompok adalah proses pemberian bantuan kepada peserta kelompok untuk memecahkan satu masalah yang dapat dalam kelompok. Oh ya, jawabannya mendekati. Ya, Pak. Oh ya, Bimbingan kelompok adalah bimbingan yang dilaksanakan secara berkelompok. jawaban singkat. Ya. Mungkin ada lagi? Ya, adik. Menurut saya, bimbingan kelompok di sini yang dimaksud adalah satu proses pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang konselor kepada peserta dari bimbingan kelompok agar bisa menyelesaikan suatu topik yang diangkat dari permasalahan dari bimbingan kelompok tersebut. Oh, jawaban yang sangat bagus. Mungkin ada lagi? Oh, adik yang cantik. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bimbingan kelompok. Di mana bimbingan kelompok itu tersendiri yaitu pemberian bantuan yang diberikan kepada kelompok baik di bidang pribadi, sosial, karir maupun yang lainnya untuk menyelesaikan suatu masalah dalam satu kelompok. Oh, jawaban yang sangat bagus. Mungkin adiknya? Menurut saya Pak, bimbingan kelompok itu adalah suatu pemecahan masalah yang dilakukan berkelompok. Itu Pak. Oh, bisa. Adiknya? Ya, saya kelas 4, saya hampir semua jawabannya sama. Ya, saya simpulkan saja di sini bimbingan kelompok menurut saya proses bantuan yang diberikan oleh para ahli, Iya. ya, dan diikuti oleh banyak orang atau berkelompok. Di mana dalam kelompok ini dipimpin oleh satu orang pemimpin kelompok, yaitu ya kakak sendiri mungkin ya. Iya, Ya. betul. Tapi jawaban kalian sudah bagus-bagus. Mungkin Bapak bisa menyimpulkan apa itu bimbingan kelompok. Di sini yang kesimpulan Bapak, bimbingan kelompok adalah memberi bantuan yang diberikan kepada individu maupun kelompok baik di bidang pribadi, sosial, belajar, karir dan pengambilan keputusan serta melakukan kegiatan melalui dinamika kelompok. Bagaimana? Bisa diterima? Bisa. Sekali lagi Pak, sekali lagi. Oh, belum jelas ya? Ya. Oh ya. Sekarang Bapak akan jelaskan. Di sini bimbingan kelompok adalah pemberi bantuan yang diberikan kepada individu maupun kelompok baik di bidang pribadi, sosial, karir,
dan pengambilan keputusan serta melakukan kegiatan melalui bimbingan kelompok. Apa sudah jelas? Dari wajah-wajah adik-adik kelihatan tegang, kayak gimana? Mungkin Bapak akan memberikan penjelasan apa itu bimbingan dan tujuan bimbingan kelompok. Mungkin adik-adik mempunyai pendapat apa itu tujuan bimbingan kelompok. Oh, adik. Menurut saya Pak, tujuan dari diadakannya bimbingan kelompok ini agar lebih mudah memecahkan suatu masalah secara berkelompok. Oh ya, bisa diterima juga. Jawabannya bagus. Oh, adiknya? Tujuan bimbingan kelompok adalah memecahkan masalah secara berkelompok. Oh, jawabannya tersingkat. Sudah. Ayo adiknya. Menurut saya pribadi, tujuan dari pelaksanaan atau kegiatan dari bimbingan kelompok ini adalah menyelesaikan topik atau tema dan masalah yang diangkat dari bimbingan kelompok ini agar bisa nantinya permasalahan itu dipecahkan bersama oleh anggota kelompoknya. Saya Ya, tujuan dari bimbingan kelompok yaitu apa ya? Mungkin mempermudah memecahkan suatu masalah karena dia diadakannya secara berkelompok atau secara banyak orang. Mungkin seperti itu yang bisa saya tangkap. jawaban bagus. Mungkin ada lagi. Oh ya, adik kedengaran. Mungkin tujuan dari bimbingan kelompok itu mengembangkan wawasan. Itu aja. Oh, jawaban singkat sekali tapi bagus. Ya. Mungkin ada lagi. Sudah nggak ada. Oh, bagus sekali. Rekan-rekan adik-adik. Mungkin Bapak bisa menyimpulkan apa itu tujuan bimbingan kelompok. Di sini Bapak menyimpulkan bahwa tujuan bimbingan kelompok itu adalah mengembangkan kemampuan sosialisasi siswa, khususnya kemampuan komunikasi serta layanan. Bagaimana kalian bisa memahami? Bisa. Dari biar adik-adik tidak tegang. Pak, saya punya usul Pak. Oh, iya. Apa Bapak punya permainan nggak untuk kami semua ini? Biar ya suasananya tidak membosankan. Kami merasa jenuh juga. Ya, Biar suasana tidak tegang. Oh ya, sebentar. Ya, dari usul temennya biar adik-adik tidak jenuh, tidak tegang, maka Bapak mengadakan permainan agar adik-adik tidak tegang. Iya, Pak. Di sini Bapak memberikan permainan yaitu kata-kata agak mirip ya. sebenarnya Kata-kata. Iya, Kata-kata ya. Coba jelaskan. Gini penjelasannya. Ntar Bapak suruh satu persatu bilang ular lari lurus, tapi cepat satu-satu ini. Ya, apa adik mengerti? Mengerti. Ular lari lurus, ular lari lurus, ular lari lurus. Minimal 5 kali aja. Itu durasinya Ya, pergantian. Dibilang enggak. Nah, Bisa lari. ular lari lurus 5 kali. Oh, saya tahu apa hukumnya salah Pak? Nah, beri hukuman sini kan sharing, cuma sharing. Oh iya. Oh iya, Pak. Mungkin ya mau menjadi konsentrasi aja ya Pak ya. Di konsentrasi. Oh, iya. Ya, mulai dari adik. Ya, saya kan teman ini bernama ular lari lurus, ular lari lurus, ular lari lurus, ular lari lurus. Ya, bagus. Mungkin setelahnya cepat. Ular lari lurus, ular lari lurus, ular lari lurus, ular lari lurus. Tadi adiknya kurang konsentrasi. Ya Pak, maaf Pak. Oh ya, mungkinnya adik yang adik cantik. Ular lari lurus, ular lari lurus, ular lari lurus, ular lari. Ya, adiknya kurang konsentrasi juga. Mungkin adiknya baju biru biar nggak tegang aja wajahnya. Ya, memang. Jadi Pak, ada sekali
nih Pak. Yang bermain. Jangan tegang-tegang nih. Ya, nonton mana yang ada. Ular lari lurus, ular lari lurus, ular lari lurus, ular lari lurus, ular lari lurus. Oh, bagus. Ternyata wajahnya tegang tapi dia konsentrasinya sangat kuat. Ya, jika itu tidak. Hebat adiknya. Wajahnya tegang tapi hebat otaknya. Saya- Oh, adik beneran. Oh iya. Ular lari lurus. Wah. Kok begitu adiknya ini? Agak selimutan nih Pak. Terlalu memorinya terlalu full. Lidahnya. Ya. Mungkin ada masalah adiknya itu terlalu ragu-ragu. Iya, mulutnya Pak agak ikut lah ya. Lain kali harus konsentrasi adiknya ya. Ya. Ya mungkin adiknya yang sebelahnya. Ular larinya lurus. Salah Pak. Ular lari lurus, ular lari lurus, ular lari lurus, ular lari lurus. Ah bagus. Ya adiknya ya, ada Larinya lurus ya? Enggak, mau nanya aja. Kalau kawan saya ya, ular itu emang sih lurus tapi agak ini permainan masa. apa bisa dilempar? Tidak. Ini menguji konsentrasi. Oh iya ya. Saya mulai Pak ya. Oh ya, Ular lari lurus, ular lari lurus, ular lari lurus. baru 3 kali. Susah Pak. Oh. Agak selimutan bidangnya. Ya. Karena apa? Ya adiknya yang kalem kayak kalem sekali. Lari ular, lari lurus. Adiknya kurang konsentrasi. Iya. Dari beberapa yang Bapak amati ternyata yang wajahnya tegang baru bagus ya. Konsentrasinya. Yang Intinya dia Mandra pertahankan konsentrasinya ya. Saya tinggal bagus tadi Pak. Adiknya gimana? Nggak konsentrasi adiknya. Karena adik sudah tidak tegang lagi wajahnya, mungkin Bapak akan memberikan topik atau memberi topik, memilih topik dari kalian. Apa ada adik mempunyai topik yang permasalahan untuk dibahas di bimbingan kelompok hari ini? Saya Pak, Oh ya, adiknya. ini permasalahan topik di sini adalah mengenai bahaya rokok di kalangan pelajar. Karena sekarang ini di kalangan pelajar rokok itu sudah beredar bebas Pak. Karena rokok itu sangat mengganggu kesehatan di tubuh Pak. Saya Pak, topiknya. Ya. Saya terdengar mengenai seks bebas Pak di kalangan remaja zaman sekarang SMA atau anak SMP sekarang juga udah mengenai seks bebas. Bagus, makasih ya. Bisa dipertimbangkan ya. Terima kasih. Di sini saya mengambil topik dari dampak positif dan negatif berpacaran pada anak remaja Pak. Karena kita mengingat remaja sekarang udah pintar pacaran Pak. Kita bisa mengambil apa sih dampak positif dan negatif dari berpacaran pada anak remaja itu. Oh, topik yang bagus. Mungkin ada lagi di antara adik-adik ini. Ya, keluarkan aja undang-undangnya. Tidak apa-apa, sharing sama Bapak. Mungkin Bapak mempunyai solusi. Tidak ada. Oh, adiknya Ini Pak tentang budaya menyontek. budaya menyontek. Bagus. Mungkin Nah, kenapa? Karena kebanyakan dari siswa sekarang suka sekali dalam menyontek. Itu apakah dia punya lulus atau apa? Seperti itu kan kita tidak tahu. Nah, ini Pak, ketika dia lulus dengan nilainya mereka itu berarti kan nilai itu adalah nilai mencontek. Jadi tidak murni dari kemampuan siswa tersebut. Seperti itu Pak. Oh, bagus topiknya. Topiknya cukup banyak, tapi Bapak hanya bisa memilih satu topik. Menurut kalian topik mana yang bagus untuk dibahas di bimbingan kelompok hari ini? Ya, adiknya. Kalau saya memilih topik yang diangkat oleh Abang Hendra
tadi sangat bagus, yaitu bahayanya merokok di kalangan remaja. Yang kita ketahui banyak kaum remaja yang sudah tercemar melalui virus rokok. Tidak hanya kaum laki-laki, perempuan pun juga ada sih, tidak semua orang, itu beberapa yang ikut-ikutan terjerumus dalam rokok. Bagus sekali. Mungkin ada pendapat lain? Ya, Pak. Oh ya, adiknya. Mungkin di sini saya ingin menambahkan pemilihan topik di sini. Menurut saya topik yang sekiranya bagus diangkat dalam bimbingan rokok ini yaitu bahaya rokok bagi kalangan remaja yang disampaikan oleh rekan saya. Itu karena di sini kita mengingat bahaya rokok di sini sangat besar. Baik kita di sini yang saya maksud adalah sekali kita terjerumus dalam bahaya rokok itu, kita akan istilahnya berketergantungan pada rokok. Bagus. Mungkin ada lagi? Sekarang pilih topiknya. Sekarang Bapak sudah menyimpulkan bahwa pemilihan topik diskusi adik-adik Bapak akan jelaskan, yaitu bahayanya rokok di kalangan remaja. Mungkin adiknya yang bisa memberikan kesimpulan. Oh, bisa Pak. Gini, menurut pendapat saya Pak, bahaya merokok di sini sangat sangat berat bahayanya bagi tubuh kita sendiri. Nah, meskipun kita tidak merokok ataupun merokok, bahayanya tetap saja karena saat kita menghirup udara bebas atau udara dari samping atau teman kita yang merokok, otomatis kita juga tertular atau teracuni tubuh kita oleh asap rokok seperti itu. Selain itu juga rokok di sini juga menimbulkan saat ada yang namanya zat di dalamnya, yaitu zat untuk ketergantungan. Begitu yang saya tahu. Nah, di sini orang yang sudah merokok terlalu lama itu sudah kecanduan dan tidak bisa lagi untuk berhenti dalam merokok seperti itu Pak. Selain itu juga kecanduan dalam merokok ini juga menyebabkan keuangan yang dimiliki semakin menipis karena hasil kerjanya diberikan rokok saja seperti itu Pak. Oh, bagus sekali. Tepuk tangan Mbak adiknya. Ya, adiknya. Saya ingin menambahkan jawaban teman saya. Saya sangat suka sekali dengan kata-katanya, yaitu rokok dapat menipiskan jantung kita. Ya, benar. Selain rokok dapat merusak organ dalam tubuh kita, memang betul merokok juga merusak isi kantong kita. Mungkin di sini faktor untuk menanggulangi hal tersebut ada dua, yaitu faktor eksternal dan internal. Kalau faktor eksternal, kita bisa lihat dari pertama orang tua kita. Kita lihat orang tua kita, apakah orang tua kita itu perokok atau tidak. Sebenarnya di sini faktor orang tua sangat berpengaruh ya. Kalau orang tua menyebabkan kita merokok, otomatis si anak itu akan meniru, oh ayah aja merokok, masa aku enggak sih gitu. Terus faktor eksternalnya masih lingkungannya, teman-teman saya. Jadi itu kan dari faktor internal. Faktor internal ini sangat berpengaruh karena faktor internal itu ada dalam diri kita sendiri. Kalau kita sendiri menginginkan hal tersebut, jadi otomatis tidak akan bisa dilakukan. Walaupun orang tuanya tidak merokok, kalau dia ingin merokok pasti akan, kalau imannya kurang pasti dia akan ikutan merokok seperti itu Pak. Oh, bagus pendapat. Iya. Adik Arden. Iya. Mungkin adiknya baju merah. Oh sama Pak, saya adik Arden. Oh sama. Adik baju sama juga. Sama. Ini adik Ya, sama. mau memberikan pendapat. Ya, mungkin itu sama juga ya, dari rokok itu bisa merusak
juga dalam rokok tersebut sudah ada ingatan atau di sana rokok dapat menyebabkan kanker. Nah, itulah harus disosialisasikan mungkin pada para remaja agar mengingat masalah rokok itu sangat berbahaya, Pak. Ya, terima kasih perusahaan itu. Mungkin ada. Oh ya Pak, saya di sini menambahkan ya. Bahaya rokok bagi pelajar di sini saya sudah jelas pada kulit rokok itu kan tercantum. Ya. Di sana dijelaskan bahwa rokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, gangguan kehamilan atau bisa jadi Jadi di sana seorang pengkonsumsi rokok seharusnya sudah bisa mencerna apa bahaya dari rokok tersebut dan juga dampaknya bagi pelajar. Di saat misalnya seperti proses pembelajaran di kelas, seorang anak ingin merokok, jadi otomatis anak tersebut konsentrasi belajarnya akan terganggu. Saya lagi. Saya ingin menambahkan jawaban saya. Kata-katanya juga sangat bagus ya. Di sini ya, saya juga sangat heran. Saya juga sangat heran sama masyarakat kita sendiri. Kenapa coba sudah di kulit rokoknya tersebut sudah terisi dilarang merokok, tapi kok aneh ya? Masih aja ada masyarakat yang merokok. Apakah mereka tidak bisa membaca? Tidak di sekolah kali ini yang saya sangat herankan dengan masyarakat kita. Itu tambahan saya, Pak. Bagaimana cara kita di sini menanggulangi kebodohan dari masyarakat kita? Di sana kan sudah jelas tercantum apa bahayanya. Saya bertanya pada Bapak, bagaimana cara kita untuk menanggulangi agar masyarakat Di sini pentingnya guru BK. Kan topiknya rokok berbahaya bagi kalangan remaja, apalagi kalangan siswa. Di sini guru BK harus bisa teliti dan sering-sering mengadakan sidak atau sosialisasi dalam mengenai bahayanya rokok di kalangan remaja atau pelajar karena bisa merusak kesehatan kita sendiri. Itu pentingnya guru BK di sekolah. Mungkin kalau di rumah orang tua yang bisa mengawasi anak-anaknya agar tidak merokok karena bisa merusak jantung dan mengakibatkan kematian bisa saja. Oh ya, adiknya. Bapak sendiri merokok? Oh, kalau Bapak sebagai guru BK memberikan contoh yang baik, Bapak tidak merokok. Saya ingin katakan tidak merokok di depan siswa, tapi merokok di luar siswa. Seperti itu, Pak ya? Oh tidak. Oh tidak. Saya juga berarti saya. Apakah Bapak berani untuk berhenti merokok? Bapak tidak merokok, bagaimana berani merokok? Oh iya. Di sini pertanyaan pendapat adik sangat bagus-bagus, apalagi adiknya ini suka sekali saya. Inilah pentingnya bimbingan kelompok agar bisa memecahkan masalah di masyarakat atau masalah adik-adik. Bagaimana pesan-pesan adik-adik dalam mengikuti bimbingan kelompok hari ini? Saya. Oh, adiknya semangat sekali ya, bisa? Ya, hari ini saya sangat semangat. Ya. Saya semangat sekali mengikuti kegiatan ini, apalagi Bapak ini suka sekali bercanda sepertinya. Merasa terhibur sekali saya. Sebagai guru konselor harus bisa ramah, sopan dan senyum konselor juga. Oh iya. Harus begitu ya. Senyum. Tidak boleh ada cemberut karena cemberut bisa mendatangkan setan. Itu maksudnya setan. Dengan pembahasan ini saya juga tahu apa bahaya rokok juga, Pak. Terima kasih, Pak. Oh iya. Mungkin ada lagi? Adanya? Ya, Pak. Menurut saya pesan-pesan mengikuti bimbingan kelompok ini yang saya sangat senangi dan saya sukai adalah saat permainan. Yaitu saat permainan berlangsung, karena di sini kita bisa melihat siapa saja bibir-bibir yang agak sedikit sibukkan. Sekarang kita tahu bagaimana karakter teman
teman-temannya. Iya. Ya, itulah tujuan dari bimbingan kelompok. Saya jadi malu di sini. Tidak boleh malu, nggak apa-apa. Namanya aja sharing. Ya. Oh adiknya, ya ini adiknya. Oh iya, pesan-pesan saya di kegiatan ini. Ya. Di sini saya mengetahui betapa bodohnya masyarakat Indonesia. Karena Lewat pembahasan tadi yang dijelaskan oleh teman saya, ya, di dalam merokok untuk merokok, tetapi masyarakat kita tetap mengkonsumsinya. ya, Jadi kita mengetahui betapa bodohnya masyarakat Indonesia. Itulah Indonesia, Pak. ya mungkin Bapak bisa menyimpulkan pendapat adik adik Lanus. Maka dari itu sekarang adik Lanus jangan pernah merokok Ya, Pak. karena biar tidak dibilang bodoh. Saya setuju sama kata-kata Bapak. Kalau bisa ya kata-kata Bapak itu di-sharing ke dunia maya itu ya. Dijadikan semboyan. Semboyan. Kalau merokok orang bodoh karena di sana sudah dicantumkan dilarang merokok. Ya, Itu bagus. saya setuju itu Pak. Karena berisi kanker gitu. Kanker ring dia. Ah, seperti itu Pak. Ya, suasana yang sangat bagus dalam bimbingan kelompok ini. Mungkin ada lagi? Tidak ada. Adiknya kok tekan sekali. Memang dari awal Serius saya kan sudah jelaskan tadi. Memang dia kayak gitu. Jadi ya Cetakannya memang begitu. Mungkin adiknya ada masalah cinta mungkin Tidak. Oh tidak. Apa adiknya merokok ya? Tidak. Oh tidak. Tidak. Karena sudah topiknya sudah menemukan jalan keluar atau dipecahkan karena wajah-wajah adik-adik juga kayaknya udah lapar. Pagi. Mungkin orang tuanya was-was juga ntar kalau pulang. Ya. Makanya saya bukan was-was. ya bisa jadi. Sebelum Bapak mengakhiri Ya, tak Mas, benar? Ya. Biar tak Ya, serius gitu. Mana Pak, saya ingin menambahkan Oh sebenarnya. ya bisa. Seandainya Bapak mengadakan acara ini nanti, kegiatan ini nanti, saya mohon banget sama Bapak ya, saya ikut sertakan lagi. Buat saya juga Pak, saya sangat setuju Pak. Ya, saya mereka semua sudah juga merasakan hal tersebut. Karena ini, karena kegiatan ini sangat bermanfaat. Kalau boleh, kita berikan aplaus untuk kita semua. Ya bagus. Sekian ya saya. Ya, kepada Nah, sekarang Bapak minta kesimpulan apakah adik-adik senang mengikuti bimbingan kelompok hari ini? Apakah adik-adik setuju bahwa tidak akan pernah merokok? Setuju. Karena rokok menyebabkan kanker. dan kadang ring. Ya. Apalagi adiknya sudah dewasa pasti Ya. sudah mengerti. Ya. Ya Pak, ya Pak. Sebelum mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok ini, karena pertama berjumpa kita mengawali dengan doa, sekarang mengakhiri kita dengan doa. Di sini Bapak memimpin langsung doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk adik-adik lebih semangat, beri tepuk tangan dengan diri adik-adik sendiri. Selamat sore. Sore.